Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pendapatan asli daerah atau PAD Kota Jayapura sebesar 70% datang dari sektor pariwisata. Itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Matias Benonimano, kepada peserta pelatihan digitalisasi pariwisata di Hotel Fox Kota Jayapura. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua, ada Aldi Bimantara yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Aldi. Ya, halo Firda dan juga Tribuners. Dalam giat pelatihan digitalisasi pariwisata bagi penggiat konten kreator di Jayapura, dalam presentasinya Dinas Pariwisata Kota Jayapura mengeluarkan data di mana menyebutkan ini sebanyak 70% pendapatan asli daerah Kota Jayapura selama ini ternyata datang dari sektor pariwisata. Firda dan juga Tribuners, memang kita tahu bersama bahwa Kota Jayapura yang terletak di daerah pesisir ini merupakan salah satu kota di Papua yang memiliki sejumlah objek wisata menarik, mulai dari wisata alam, kuliner, hingga minat khusus begitu. Firda dan juga Tribuners, sehingga memang sektor pariwisata sangat tumbuh dengan baik dan dapat menyumbang 70% dari pendapatan asli daerah Kota Jayapura, Papua. Begitu yang diinformasikan. Firda. Aldi, dari sebanyak 70% kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kota Jayapura sendiri, apa yang menyebabkan sektor pariwisata ini menjadi yang penyumbang tertinggi? Ya, Firda, memang dikatakan Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Matias Mano, Kota Jayapura ini sebagai ibu kota provinsi Papua yang memang memiliki potensi wisata baik dari mulai wisata alam hingga wisata minat khusus begitu. Dan juga industri pariwisata di Kota Jayapura ini juga tumbuh dengan baik, serta ini yang menjadi penyebab begitu ya, dapat memberikan kontribusi sebanyak 70% bagi PAD Kota Jayapura. Meski begitu, Firda, meski berada di masa pandemi COVID-19, nampaknya memang sektor pariwisata di Kota Jayapura ini nampaknya tidak terlalu berpengaruh secara signifikan ataupun terdampak. Selain itu memang penyelenggaraan PON dan juga Peparnas beberapa waktu lalu ini membuat geliat pariwisata di Kota Jayapura menjadi semakin baik. Firda. Aldi, apakah ada kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata Kota Jayapura sendiri dalam pengembangan wisata di sana? Ya, Firda, memang berdasarkan wawancara saya bersama Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Matias Mano, dirinya menyebutkan saat ini walaupun kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kota Jayapura terbilang tinggi, namun pihaknya masih menemui beberapa kendala dalam hal penerapan pemberlakuan harga standar untuk masuk ke suatu kawasan wisata, baik itu pantai ataupun destinasi wisata lainnya begitu. Karena memang Firda masih perlu diskusi bersama begitu dengan masyarakat pemilik hak ulayat, sehingga ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Pariwisata Kota Jayapura dalam mengatasi beberapa kendala guna tentu mempertahankan PAD Kota Jayapura sebesar 70% dari sektor pariwisata. Begitu, Firda. Aldi, mungkin bisa Anda informasikan terkait giat yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Jayapura sendiri untuk bisa tetap mempertahankan besaran PAD 70% ini? Ya, Firda, memang terkait mempertahankan besaran kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kota Jayapura, yakni sebesar 70% yang sudah saya sebutkan sebelumnya, memang ini Dinas Pariwisata Kota Jayapura ini terus memaksimalkan potensi-potensi objek wisata yang ada di Kota Jayapura untuk dibuatkan destinasi khusus. Selain itu, Firda, ini Dinas Pariwisata Kota Jayapura juga menyediakan paket-paket perjalanan wisata yang tentunya ini diharapkan dapat membantu dan juga terus mempertahankan porsinya begitu, serta mengusahakan juga sistem bagi hasil terhadap suatu pengelolaan objek wisata antara pemerintah dan juga masyarakat, agar nantinya Firda dan Tribuners kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah Kota Jayapura ini tetap stabil dan bahkan melebihi besaran 70% yang ada saat ini. Demikian Firda, kembali ke Anda di studio. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Matias Benonimano. Berikut liputannya untuk Anda. Pelatihan digitalisasi, kegiatan ini merupakan program Dinas Pariwisata dan pembiayaannya didukung langsung dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dari dana alokasi khusus, dan ini programnya ada di seluruh Indonesia, dan pemerintah Kota Jayapura juga berkesempatan untuk bisa diberikan menu untuk pelatihan. Kami memilih salah satunya adalah pelatihan digitalisasi pada saat ini. Ini adalah kegiatan-kegiatan bersifat non fisik. Berupa pelatihan ada 6 kegiatan pelatihan yang kita laksanakan di dalam tahun ini secara terjadwal, dan ini adalah yang keempat. Nanti masih ada lagi 2 kegiatan lagi pelatihan yang akan dilaksanakan dalam tahun ini, dan pelaksanaannya memang waktu kita terpotong
dengan persiapan dan pelaksanaan PON dan Peparnas, sehingga masih ada 3 kegiatan, 1 sudah dilaksanakan pada hari ini dan 2 lagi akan kami segera langsungkan di akhir tahun ini, sehingga semua target dari 6 kegiatan dak non fisik bisa terselesaikan di tahun 2021. Setiap kegiatan, khususnya pada hari ini pelatihan digitalisasi ini juga targetnya adalah 40 orang. Ya, 40 orang yang disiapkan dan sasarannya adalah kepada para fotografer, videografer, dan komunitas-komunitas yang ada, anak muda yang ada dari kampung maupun dari kota untuk terlibat langsung, bagaimana kita berdiskusi, kita sama-sama latihan, bagaimana cara membuat atau menyiapkan suatu berita atau mau bisa bagaimana mempromosikan potensi wisata yang ada di kota Jayapura ini, baik itu dari destinasinya, kulinernya, souvenirnya, semuanya. Itu coba kita berdiskusi pada hari ini dalam pelatihan yang akan difasilitasi oleh Dinas Pariwisata Kota Jayapura. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.